Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Sugianto, NIM 130-2020-0277, kelas B3, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Dengan teman saya, kenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 130-2020-0237. Perkenalkan, nama saya Maulaya Ariska, NIM 130-2020-0298. Baik, di sini kita akan membahas tentang proyek 4. Membuat dokumen model analisis sesuai dengan langkah-langkah analisis menggunakan metode USDP. Oke, tadinya ya 4 fase utama USDP, yaitu adalah inception, elaboration, construction, dan transition. Inception adalah dalam fase ini mengembangkan perangkat lunak dituntut untuk bisa melakukan interaksi dengan pengguna sebagai langkah awal untuk mengidentifikasikan pengembangan perangkat lunak punya kesamaan persepsi antara sistem dengan kebutuhan user. Bisnis modeling dan requirement. Proses pengembangan perangkat lunak yang diawali dengan bisnis modeling and requirement ini dari survei yang dilakukan pengembangan dapat dikumpulkan beberapa informasi yang dibutuhkan dalam melakukan proyek perangkat lunak ini. Setelah itu, pengembangan dan penulis dapat mengklarifikasikan aplikasi berdasarkan kebutuhan yang telah dibicarakan. Hasil tersebut meliputi dengan satu, sistem yang dapat menyediakan wadah bagi pemateri untuk menyimpan materi-materi berdasarkan kelas yang dipilih. 2, sistem yang memudahkan mahasiswa atau siswa dalam akses dan mengakses materi-materi sekalipun dalam tempat yang berjauhan. 3, sistem dikembangkan untuk membantu proses pembelajaran secara jarak jauh antara pemateri dan mahasiswa. Yang kedua, ada analisis dari permasalahan yang sudah dibahas pada business modeling dan recruitment. Disimpulkan dibutuhkannya sebuah wadah untuk upload dan download materi yang mengacu pada dasar dari masalah tersebut, maka penulis menentukan aktor dalam aplikasi. Nah, yang pertama ada aktor pemateri. Di sini melakukan deskripsinya, yaitu mengelola data materi sesuai dengan kelasnya. Yang kedua, admin. Di sini admin merupakan aktor yang memiliki akses untuk mengelola data dan jadwalnya. Kemudian user melakukan dapat mengakses mobile e-learning tersebut dari study case-nya, yaitu aplikasi Ruang Guru berbasis mobile. Nah, selanjutnya elaboration.
mematangkan konsep-konsep yang sudah ada terbentuk di fase inception. Fase ini belum masuk ke tahap pembuatan perangkat lunak secara langsung, tetapi lebih kepada pemantapan konsep peninjauan sebagaimana terhadap proyek yang akan berjalan. Resikonya dapat ditekankan semaksimal mungkin. Nah, terdapat dua tahap, yaitu pertama analisis perancangan yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan merangkum use case yang telah dibuat menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting. Pada tahap ini menghasilkan activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. Kemudian yang kedua, desain. Setelah menganalisis kebutuhan sistem dan membuat diagram perancangan sistem, desain ini terdapat dua bagian, yaitu desain menu dan desain antar menu. Nah, construction, di mana pengembangan perangkat lunak sudah melakukan pembuatan sistem secara nyata, mengacu sistem tersebut harus mengacu kepada hal-hal parameter-parameter yang sudah ditentukan dan digariskan dari fase sebelumnya. Nah, dalam tahap ini lanjut terhadap penyelesaian coding, tujuannya untuk menyelesaikan identifikasi, deskripsi, dan relation dari use case, membangun dan melakukan pengetesan terhadap initial operation capability yang mengarah kepada pembentukan produk yang siap untuk dilakukan pengetesan awal oleh pengguna. Nah, adapun hasil yang dapat diperlihatkan berupa tampilan desain, pada tahap ini merupakan hasil realisasi dari gambaran model dan desain yang akan dibuat sebelumnya. Model dan desain tersebut terrealisasi setelah melakukan tahap coding. Oke, selanjutnya transaction. Mematangkan produk akhir yang sudah jadi. Pematangan ini perlu dilakukan untuk menganalisa apakah perangkat lunak yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna atau terdapat bug yang perlu diperbaiki. Pada tahapan transaction ini, diantaranya adalah melakukan proses pengujian pada perangkat lunak yang telah dihasilkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Hasil dari pengujian adalah semua fungsi dapat berjalan dengan baik bagaimana yang diharapkan penulis. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan presentasi yang kami paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa USPD merupakan metodologi untuk pembangunan perangkat lunak. Terdapat 4 fase, yaitu inception, elaboration, construction, dan transaction. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.